Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rita. Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Di sini saya akan menampilkan beberapa slide untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan agama dengan judul materi Agama Buddha. Dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang agama Buddha. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul agama Buddha. Agama Buddha itu diketahui berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan dengan memanfaatkan berbagai objek pengamatan seperti peninggalan sejarah, cerita-cerita kuno, dan masa yang tertulis dalam berbagai kitab di masa lampau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa agama Buddha terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya adalah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik yaitu Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama ini juga muncul karena adanya reaksi terhadap hadirnya agama Hindu yang muncul lebih awal. Dari Nepal, agama Buddha menyebar dengan cepat, mengalahkan penyebaran agama Hindu ke berbagai daerah di India hingga seluruh benua Asia. Hingga kini, agama Buddha sudah menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Taiwan. Kemudian, perkembangan agama Buddha. Buddha mencapai masa kejayaan di zaman pemerintahan Raja Asoka pada abad 273 sampai 232 sebelum Masehi yang menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Pada zaman Raja Asoka banyak dibangun bangunan-bangunan yang sangat berharga bagi agama Buddha seperti stupa dan tugu-tugu yang terkenal dengan sebutan Tiang Asoka. Dalam perjalanannya, yakni setelah 100 tahun meninggalkan Sang Buddha, agama Buddha terpecah menjadi dua aliran. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda dari masing-masing kubu. Kedua aliran tersebut adalah aliran Buddha Hinayana dan aliran Buddha Mahayana. Aliran Buddha Hinayana mempunyai sifat-sifat tertutup, dan dalam artian aliran yang berpendapat bahwa setiap orang hanya dapat mengejar pembahasan dari samsara untuk dirinya sendiri. Sedangkan aliran Buddha Mahayana mempunyai sifat terbuka, dalam arti setiap umat manusia berhak menjadi seseorang Buddha sehingga pengaruhnya dapat membebaskan dirinya dan orang lain dari samsara atau kesengsaraan. Sekilas tentang agama Buddha. Kesemua aliran agama Buddha, baik Hinayana maupun Mahayana, berpegang pada kitab Tripitaka sebagai kitab suci. Dalam kitab ini tercatat ajaran dan sabda dari Sang Buddha yang kemudian dijadikan pedoman hidup bagi penganut agama Buddha. Kitab Tripitaka sendiri terbagi menjadi 3 buku, yaitu Sutta Pitaka yang berisi khutbah dari Sang Buddha, Vinaya Pitaka yang berisi peraturan dan tata tertib bagi para biksu, dan Abhidhamma Pitaka yang berisi ajaran hukum metafisik dan psikologi. Lanjut, agama Buddha mengenal 4 hari raya keagamaan dalam 1 tahun. Keempatnya adalah Hari Raya Waisak, Kathina, Asadha, Magha Puja. Kendati memiliki 4 hari besar keagamaan di Indonesia, mungkin kita hanya akrab dengan Hari Raya Waisak saja. Hari Raya Waisak sebagai satu-satunya hari besar keagamaan agama Buddha yang menjadi hari libur nasional ini adalah hari yang digunakan sebagai peringatan 3 peristiwa penting dalam kepercayaan umat Buddha. Ketiga peristiwa penting tersebut antara lain
peringatan kelahiran Sang Buddha, hari penerangan sempurna bagi Sang Buddha, dan hari wafatnya Sang Buddha. Ajaran pokok agama Buddha. Dharma adalah inti ajaran agama Buddha dirumuskan dalam 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, dukkha ialah penderitaan, yang kedua, samudaya ialah sebab penderitaan, yang ketiga, nirodha ialah peniadaan penderitaan, yang keempat, marga ialah 8 jalan kebenaran. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklarifikasi ajaran dalam 3 buku, yaitu Satra Pitaka atau khotbah-khotbah ya Sang Buddha, Vinapitaka peraturan atau tata tertib para biksu, dan Abhidhamma Pitaka yaitu ajaran hukum atau metafisik dan psikolog. Esoterisme Buddha. Dalam agama Buddha, esoterisme menempati posisi sentral karena sejak kemunculannya yang tercetuskan oleh Siddhartha Gautama merupakan ajaran esoteris. Dalam konsep ketuhanan, agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama samawi di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surya cipta Tuhan yang kekal. Sebagaimana diungkapkan oleh Sang Buddha, ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta oleh yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Ungkapan di atas adalah pernyataan Buddha dalam Sutta Pitaka, Udana 8 ayat 3 yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah yang merupakan artiannya sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku, yang tidak dapat dipersonifikasikan, dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Dengan membaca konsep ketuhanan yang Maha Esa ini, kita dapat melihat bahwa konsep ketuhanan dalam agama Buddha berlainan dengan konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama-agama lain. Perbedaan konsep tentang ketuhanan ini perlu ditekankan di sini sebab masih banyak umat Buddha yang mencampur adukan konsep ketuhanan menurut agama Buddha dengan konsep ketuhanan menurut agama-agama lain, sehingga banyak umat yang menganggap bahwa konsep ketuhanan dalam agama Buddha sama dengan konsep ketuhanan dalam agama-agama lain. Selanjutnya, dalam masalah moral. Sebagaimana agama Islam dan Kristen, ajaran Buddha pun menjunjung tinggi nilai kemoralan. Nilai-nilai kemoralan yang diharuskan untuk umat awam, umat Buddha biasanya dikenal dengan Pancasila. Kelima nilai-nilai kemoralan tersebut adalah yang pertama, aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian,
mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta. Dan yang kelima, aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Selain nilai-nilai moral ini, atas agama Buddha juga menjunjung tinggi agama sebagai sesuatu yang berpegang pada prinsip sebab akibat. Kamma bahasa Pali atau karma bahasa Sanskerta berarti perbuatan atau aksi. Jadi ada aksi atau karma baik dan ada pula aksi atau karma buruk. Saat ini istilah karma sudah terasa umum digunakan, namun cenderung diartikan secara keliru sebagai hukuman atau turunan atau hukuman berat dan lain sebagainya. Guru Buddha dalam Nibbehika Sutta Anguttara Nikaya 6.63 menjelaskan secara jelas arti dari kamma. Para biku cetana, kehendaklah yang kunyatakan sebagai kamma. Setelah berkehendak, orang melakukan suatu tindakan lewat tubuh, ucapan, atau pikiran. Jadi kamma berarti semua jenis kehendak, perbuatan yang baik maupun buruk atau jahat yang dilakukan oleh jasmani, perkataan, dan pikiran, yang baik maupun yang jahat. Kamma atau sering disebut sebagai hukum karma merupakan salah satu hukum alam yang bekerja berdasarkan prinsip sebab akibat. Selama seseorang makhluk berkehendak melakukan kamma atau perbuatan sebagai sebab, maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari kamma disebut sebagai kamma vipaka. Para Buddha pada dasarnya mempunyai 3 prinsip dasar ajaran sebagaimana yang tercantum di dalam Dhammapada 183 sebagai berikut. Pertama, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kedua, senantiasa mengembangkan kebijakan. Dan ketiga, membersihkan batin atau pikiran. Ajaran Sang Buddha memberikan bimbingan kepada umatnya untuk membebaskan batin dari kemelekatan pada hal yang selalu berubah, yang menimbulkan ketidakpuasan karena semua itu tidak mempunyai inti yang kekal tanpa pemikiran atau kepemilikan. Usaha pembebasan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan pengertian masing-masing individu. Sang Buddha sebagai penunjuk jalan tidak menjanjikan sesuatu hadiah ataupun hukuman bagi para pengikutnya, sebab ia mengajarkan Dhamma atas dasar cinta kasih tanpa pamrih apapun dari dirinya. Ia berpedoman pada 3 dasar kebijaksanaan yang bebas dari pamrih. Yang pertama, ia tidak girang atau gembira bila mana orang yang mau mengikuti ajarannya. Yang kedua, ia tidak akan kecewa atau menyesal bila mana tidak ada yang mau mengikuti ajarannya. Dan yang ketiga, ia tidak akan merasa senang atau kecewa bila mana ada sebagian orang yang mau mengikuti ajarannya dan ada sebagian yang tidak mau. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah tulisan yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.